Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya nak. Anak-anakku solih-solihah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang denah. Anak-anakku solih-solihah, apakah ada yang sudah tahu denah itu apa? Belum? Oke, nggak apa-apa nak, karena hari ini kita akan belajar bersama tentang denah. Denah adalah gambaran yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Ini contoh denah. Untuk mempelajari tentang denah, maka kita harus belajar tentang arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan arah. Ketika kita mau membaca denah, kita harus tahu arah mata angin. Arah mata angin ada 8. Yang pertama, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan terakhir adalah timur laut. Jadi ada 8 arah mata angin yang harus kita hafal anak-anakku semuanya, agar ketika kita membaca denah kita tidak salah arah. Alat penunjuk arah mata angin adalah kompas. Berikutnya mari kita belajar cara membaca denah sederhana. Diberikan contoh gambar denah. Di sini anak-anakku sudah disingkat di sini ya, arah mata angin T, timur, tenggara, selatan, urut sini sampai timur laut. Bagaimana cara membaca denah sederhana ini? Kemudian taman bermain yang posisinya ada di tengah ini sebagai acuan. Yang pertama, apotik berada di sebelah barat dari taman bermain. Taman bermain di sini apoteknya berada di sebelah baratnya. Kemudian sekolah berada di timur laut taman bermain. Taman bermain di sini, sekolahnya di sini, berarti di timur lautnya. Kemudian masjid, taman bermain di sini, masjidnya di sini. Berarti masjid berada di sebelah barat laut taman bermain. Rumah Adi di sini ya, rumah Adi berada di sebelah barat daya taman bermain. Itulah cara membaca denah sederhana. Kemudian menentukan rute perjalanan. Diberikan sebuah denah, kemudian kita diminta untuk menentukan rute perjalanannya. Rute perjalanan Adi ke sekolah. Jadi dari rumah menuju ke sekolah. Rumahnya Adi di sini, sekolahnya berada di ujung sini. Rute pertama dari rumah Adi, kemudian dari jalan sebelah utaranya, dari jalan sebelah utara Adi, kemudian kita belok ke utara menuju jalan Anggrek. Di perempatan kita belok ke timur melalui jalan Mawar sampai kemudian kita melewati perempatan ya, sampai melewati perempatan. Kemudian sekolah berada di sisi utara jalan. Itu rute pertama. Adi juga bisa menggunakan rute kedua. Dari sebelah timur rumahnya Adi, jadi dari jalan sini sebelah timur, kemudian belok ke timur melalui jalan Melati, kemudian belok ke utara melalui jalan Kenanga sampai melewati perempatan, kemudian sekolah berada di timur jalan. Itu adalah rute yang bisa ditempuh Adi dari rumah menuju ke sekolah.
Begitu cara menentukan rute perjalanan anak-anakku. Selanjutnya, letak suatu tempat pada bidang koordinat. Letak suatu tempat atau benda dapat digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Contoh bidang koordinat. Kemudian letak tempat pada gambar di samping yaitu yang pertama, rumah Dio. Kita mencari letak rumah Dio. Rumah Dio posisinya di situ, dari bawah berarti dari B, kemudian dari kirinya ke 5. Berarti rumah Dio terletak pada koordinat B, 5. Berikutnya restoran, posisi restoran kemudian terletak di F 2. Terakhir adalah rumah K, terletak pada C 3. Jadi untuk mencari letak suatu tempat pada bidang koordinat, kita bisa membacanya dari bawah sini, kemudian sampai ke posisi, kemudian dari kiri menuju ke kanan posisinya. Contohnya rumah Dio ya, dari B kemudian 5. Berarti posisi koordinatnya letaknya adalah B, 5. Rumah K C, 3. Kalau letak suatu tempat bisa dimasukkan ke dalam bidang koordinat, maka sebuah titik juga bisa berada di bidang koordinat. Letak sebuah titik juga bisa digambarkan pada bidang koordinat. Ini contohnya bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik pada bidang koordinat yaitu harus berurutan dan pasangan. Urutan pasangannya adalah X, Y. X adalah sumbu mendatar atau apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Y sumbu tegak atau ordinat. Berarti yang ini ya nak. Di tengah sini ini adalah titik 0. Dari titik 0 ini semakin ke atas ke sumbu Y berarti positif, ke bawah negatif. Dari titik 0 pada sumbu X atau sumbu absis ini, sumbu mendatar, dari titik 0 semakin ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Kemudian letak titik pada bidang koordinat di samping. Pada koordinat di samping sudah ada titik A, B, C, dan D. Kita diminta untuk mencari letak titiknya pada bidang koordinat. Yang pertama, titik A. Titik A kita lihat dari sumbu X dulu. Sumbu X di angka 6. Sumbu Y-nya di angka 4. Berarti titik A letak koordinatnya adalah 6,4. Kemudian titik B dari sumbu X-nya negatif 6, sumbu Y-nya 5, berarti titik B letaknya adalah di koordinat negatif 6,5. Kemudian titik C dari sumbu X-nya itu di negatif 7, sumbu Y-nya negatif 2, berarti titik C ini titik koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2. Terakhir titik D dari sumbu X-nya 3, kemudian dari sumbu Y negatif 4, berarti titik D letak koordinatnya adalah 3, negatif 4. Di sini anak-anakku semuanya yang harus diingat adalah urutannya harus X, Y. Jadi dari sumbu mendatar dulu, sumbu X-nya, baru kemudian Y, sumbu yang tegak. Kemudian letak bangun datar pada bidang koordinat.
Kalau tadi letak titik, sekarang letak bangun datar. Letak titik pada bidang koordinat di samping E, F, G itu adalah sini ya 2,2, negatif 2,1 dan titik G negatif 3, negatif 3. Ini titiknya sudah diketahui. Apabila titiknya belum diketahui posisinya di koordinat dan kalian hanya tahu titiknya seperti ini, maka nanti kalian harus menggambar dulu. Dari titik 2,2 nanti digambar di bidang koordinatnya. Negatif 2,1 kemudian digambar di bidang koordinat. Kalau nanti di bidang koordinat ini sudah kita tentukan titik-titiknya ini, titik E, F, G, maka titik-titik koordinat tadi ketika kita hubungkan maka akan membentuk sebuah bangun datar. Ini sudah ada titiknya ya, E, F, G. Kita hubungkan satu-satu. Dari E menuju F, kemudian F kita hubungkan menuju G, terakhir E dan G kita hubungkan. Maka dari 3 titik koordinat E, F, G ketika kita hubungkan maka akan membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apakah anak-anak ini yang terbentuk? Segitiga. Pinter ya anak-anak. Bangun yang terbentuk adalah segitiga. Begitulah anak-anakku solih-solihah cara menentukan letak bangun datar pada bidang koordinat. Untuk hari ini alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga anak-anakku solih-solihah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam belajar. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soalnya ada 2 ya anak-anakku solih-solihah, tetapi ini saling berkaitan. Yang pertama menggambar titik A, B, C, D pada bidang koordinat. Setelah itu yang nomor 2 titik A, B, C, D kita hubungkan, maka akan membentuk bangun apa. Jadi tugasnya itu. Gunakan penggaris ya anak-anakku solih-solihah agar garis maupun gambar bidang koordinat bisa rapi dan lurus. Kerjakan di buku PDR, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Semangat selalu ya anak-anakku solih-solihah. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan senantiasa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.